그렇게 만들어 주. 김 교수 좀 포부 좀 말씀해 주시죠. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur film dari sebuah drama yang berjudul Bad Memory Eraser. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang membantu pasiennya dalam menghilangkan rasa traumanya di masa lalu. Dan gak usah banyak spoiler. Langsung saja kita ke pembahasannya. Film saat itu, Dr. Oh melihat Juyeon yang tengah dicegah oleh Lee Gun. Dr. Oh pun langsung mendekati mereka berdua. 주연이가 싫다잖아요. Dr. Oh kemudian meminta Juyeon untuk menggantikan tugas Minju. Melihat hal itu, Lee Gun kesal dan memarahi Juyeon, karena itu bukanlah tugasnya. 그 자식 말도 듣지 말고. Namun, Juyeon justru kesal dan meminta Lee Gun untuk tidak melewati batas. Saat hendak mencegah Juyeon, Lee Gun terkena goresan dari gantungan menara milik Juyeon. Dan saat di ruangannya, Juyeon melihat kopi yang bertuliskan, jika kopi itu dari Dr. Oh. Tentu saja, Juyeon merasa sangat bahagia. 그런 지 얼마 안 됐나 보네. Di sisi lain, Lee Sin tengah berlari pagi. Dan saat ia sampai di rumah, ia kaget melihat anjingnya berada di luar. Ternyata, anjingnya dibawa keluar oleh Lee Gun, karena si anjing terus menggonggong. 아직도 주인을 보고 으르렁거리니. Setelah selesai mandi, Lee Gun menanyakan, mengapa sampai saat ini ponsel dan dompetnya belum juga ditemukan. Sehingga, ia harus memakai kartu milik Lee Sin. Mendengar hal itu, Lee Sin agak panik dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Setelah itu, Lee Sin menghubungi Dr. Han dan mengatakan jika Lee Gun berada di rumah. 외출을 하겠다고 고집을 부려서요. Di sisi lain, Juyeon pulang ke rumahnya. Ia merasa kesal karena melihat rumahnya sangat berantakan. Ia pun memutuskan untuk tidur sejenak dan melepaskan semua kesal di pikirannya. Kemudian, diperlihatkan jika Lee Sin tengah berjalan dan hendak melakukan pertandingan. Saat itu, direkturnya meminta Lee Sin memakai sepatu dari sponsornya. Lee Sin menolak hal itu, karena sepatu dari sponsornya tidak nyaman dipakai. Namun, direkturnya memaksa, karena uang yang ia dapatkan sebagian besar dari sponsor tersebut. 스폰서보다 중요한 게 어딨다. Di sisi lain, Lee Gun tengah bertemu dengan Si-on dan menantang Si-on untuk bertanding tenis. Dan di sini, Lee Gun pun akan bermain tenis kembali untuk pertama kalinya. Saat itu, Lee Gun sangat kesusahan dan terus saja gagal dalam bermain tenis. Berbeda dengan Lee Sin yang terus saja berhasil mengalahkan lawan tandingnya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Lee Gun pun akhirnya berhasil memukul bola tenisnya. Di sisi lain, Lee Gun menemukan Sayan yang tengah mencoret poster Lee Sin. Kemudian, Lee Gun memegang Sayan. Namun ternyata, Lee Gun hendak mengaca di kacamata Sayan. Saat itu, penjaga keamanan melihat Sayan yang baru saja mencoret poster Lee Sin pun langsung membawa Sayan keluar. Di sisi lain, Lee Sin pun menang walau harus mengalami luka di kakinya. Walaupun ia menang, ibunya sama sekali tidak mengapresiasinya, justru memarahi Lee Sin. Tentu saja, hal itu menjadikan Lee Sin depresi. Di saat yang bersamaan, Juyeon berada di luar ruangan dan melihat Lee Sin tengah sedih. Juyeon menanyakan kepada direktur Lee Sin terkait keberadaan Lee Gun. Namun ternyata, Lee Gun telah pergi. Setelah itu, Lee Sin pun pergi ke minimarket untuk membeli obat luka. Dan saat itu, ia bertabrakan dengan Juyeon dan membuat telur yang ia bawa jatuh. Ternyata, Lee Sin masih mempercayai tahayul. Jika mengalami kejadian itu, maka Lee Sin akan sial. Juyeon pun kaget mendengar hal itu, karena tahu jika Lee Sin masih berpikir kolot. Setelah itu, Lee Sin pun mengajak Juyeon makan. Di sini, Lee Sin membelikan toboki kepada Juyeon. Ternyata, cara ini ia lakukan ketika Lee Sin tidak bisa makan toboki. Ia akan melihat ekspresi seseorang yang tengah memakan makanan tersebut. Setelah itu,
Lisin pun mengantar Juyeon untuk menunggu taksi. Juyeon merasa tersipu saat mengetahui jika Lisin selalu memperhatikan perasaan orang lain. Karena ia melihat, jika Lisin merasa sedih saat selesai bertanding. Juyeon juga sempat memuji permainan Lisin yang sangat hebat. Hal ini menjadikan Lisin bahagia dan bertekad untuk mengantar Juyeon dengan berlari. Saat itu, Juyeon meminta Lisin untuk naik mobil saja. Namun Lisin mengatakan, jika ia harus berolahraga dan berlari. Hingga akhirnya, Juyeon sampai di rumah sakit dan beriringan dengan Lisin. Di sini, Lisin sampai dengan muka yang kotor. Juyeon pun membersihkan kotoran yang ada di wajah Lisin. Saat itu, Ligun melihat, jika Lisin berada di rumah sakit dan menghampirinya. Namun, mereka justru terjatuh di semak-semak. Saat itu, mereka pun mengenang masa saat mereka berdua masih kecil. Lisin mengatakan, jika ia ingin mewujudkan impian Ligun. Namun Ligun justru meminta Lisin untuk mewujudkan impiannya sendiri. 내가 좋아하는 걸 잘했을 뿐이야. Di keesokan harinya, Ligun mengundurkan diri dari agensi milik Lisin dan membuat agensi baru. Dan di hadapan direktur agensi, Sion pun langsung masuk di agensi milik Ligun. Di sisi lain, Juyeon teringat, jika kopernya masih ada di tempat Ligun. Namun, ia gengsi mendekati Ligun, karena ia sedang bermarahan. Setelah itu, ia berpura-pura menghubungi ibunya Ligun dan mengatakan, jika ia hendak meminta kartu identitasnya. Dikarenakan ia sedang tidak di rumah, ia pun memperbolehkan Juyeon pergi ke rumahnya. Saat itu juga, Lisin teringat kata-kata Juyeon dan juga Ligun. Hingga akhirnya, Lisin tidak jadi memukul bolanya. Hal itu membuat ibunya dan para penonton merasa kaget. Di sisi lain, Juyeon pun berhasil masuk rumah Ligun. Ia kemudian masuk ke dalam kamar Ligun dan mengambil kopernya. Dan saat hendak keluar membawa koper, Ligun pun masuk ke dalam rumah dan mendapati Juyeon tengah bersembunyi di balik koper. Di saat bersamaan, Lisin pun gagal menang. Ibunya marah dan meminta Lisin untuk terus berlatih. Namun ia kesal dan pergi meninggalkan ibunya. Saat ia keluar membawa mobil, ia kaget melihat Sayan menemuinya.